لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Usaha taat bersama Edwin Jody. Insya Allah. Ya. Karena ketaatan itu tidak dengan cara melukai orang lain, menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya saya dan Edwin punya sebuah program podcast yang membersamai yang luar biasa adalah bersama Ustadz Hendra nanti. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu. Saya Jody. Dulu Siapa? podcast kita namanya apa? Oh, namanya. Kalau pot itu kan tempat Tempat kembang. bunga. Iya, tempat Cash itu kan lunas. Lunas. Jadi kalau beli Jadi- bunga itu harus Lunas. Tapi ingat, hidup tidak boleh makan bunga. Oke, kita namanya adalah Ustadz Edwin Jody. Jod. Apa Ustadz itu? Orang salah paham loh ntar. Iya. Banyak orang sekarang Iya. ngaku-ngaku ustadz, Betul. tapi ilmunya ya dari ini YouTube. Oh, itu namanya Ustadz Google ya? Iya. Iya. Jadi ustadz maksud di sini apa? Jadi kita Usaha taat bersama Edwin Jody. Insya Allah. Insya Allah, ya. Jadi yang paling penting ini kita sudah niat. Ya. Bukan usaha taat maksudnya kita mau promosi ke orang lain. Nah. Tapi minimal banyak orang yang pengen sekarang gue lihat hidup ini ngapain ya. Iya. Jadi mencari ketaatan tuh banyak. Ah. Banyak caranya, banyak jalannya, terus ketemu dengan siapa. Mungkin dengan podcast ini kita bisa orang lihat, oh ada Ustadz A, ada pertanyaan. Pokoknya ya buat brother muslim semuanya, kita yang simple-simple aja. Betul. Nggak usah yang berat-berat. Zikir. Kalau berat itu pasti beban Anda. Nah, kalau ngomong-ngomong soal taat, bayangin di jalan aja kita sudah kebaca tuh. Taatilah peraturan lalu lintas. Iya, itu kan, udah ya? taat. Apalagi agama, kita harus lebih taat lagi. Tapi sebelumnya kita tadi ada Ustadz siapa di sini? Ada Ustadz Agus Hendra, ini guru gue ini. Nah, Ini luar biasa lah Ustadz ini lah. beliau tuh mengajar di mana-mana. Mengajar di mana-mana. Ada channel podcast juga. Iya. Walaupun kita nebeng sama dia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, gue lihat seger-seger banget lu ya. Wih, kalau kita emang kesegeran jasmani, Ustaz. Iya, karena kayak gini-gini ini olahraga juga bener ya. Iya. Olahraga itu ada 3 kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama olahraga badan, Iya. bil harakah wal masyi, ya gerak jalan, main sepeda, bagus ya. Iya. Yang kedua olahraga jiwa. Apa itu? Berakhlak baik. Masya Allah. Berakhlak baik, beradab baik sama orang, sopan santun, itu olahraga jiwa loh. Lihat orang yang punya utang nggak bayar-bayar lu kan olahraga jiwa tuh. Sabar. Terus di ini Ustadz ya, di hack nomor orang. Kita ikut transfer. Itu ikut transfer. Olahraga jiwa. Atau lagi apa? Atau lagi olahraga akal. Oh. Dengan memahami ilmu dan mendalami ilmu, apalagi ilmu agama. Masya Makanya lu baca Quran, lihat tafsirnya itu olahraga akal. Iya. Nah, yang gue sayangin ini di masa pandemi ini orang banyaknya Iya. itu olahraga badan. Iya. Olahraga badan, main sepeda doang. Soalnya banyak makan, Ustaz. Sayangnya. Ustaz, sebelum kita jauh jalan lagi nih, tadi kan Edwin Jody bilang kita ini usaha taat. Nah, mungkin sebelum kita melebar, arti taat dulu, Ustaz. Taat ini adalah kalau diambil secara bahasa ya, Iya. taat ini kan orang yang melakukan suatu perintah. Iya. Ente kan ngikutin perintah ini ya berarti lakuin, namanya taat ya. Iya. Nah makanya taat adalah suatu hal yang diperintahkan oleh yang memerintahkan. Maka orang yang melakukannya dianggap melakukan ketaatan. Dan orang taat itu sebenarnya tanda-tanda bahagia. Makanya kata Imam Asy-Syatibi, beliau berkata min alamati sa'adah, di antara tanda orang bahagia adalah taisirut ta'ah alaih, mudah dalam melakukan ketaatan. Mau sholat gampang, mau kawin
Ntar dulu. Susah. Oh, iya. Mau Aku udah paling mas kalau ngomong gitu. mau puasa gampang, mau sedekah gampang. Itu tanda orang bahagia loh. Jadi kalau kita memang bikin untuk usaha taat itu benar Ustaz. Bener Karena ya. taat itu butuh usaha. Betul. Butuh disiplin. Dan beda bisa juga usaha yang mengarah pada ketaatan. Iya. Maksudnya apa? Lo bisnis, tapi dengan bisnis itu lo bisa bikin masjid, Masya Allah. dan bisa bikin pesantren, Iya. bisa sedekah, malah penting lo jadi orang kaya yang soleh. Wah. Makanya ada hadis, ya ada hadis disebutkan ni'mal malus salih lirrijalis salih. Harta yang baik itu lebih baik jatuh ke tangan orang soleh. Nah kalau orang soleh kaya kan enak ya, Iya. dia bisa bantu sana sini. Makmur ya. Makmur, pasti banyak lah janda-janda dipikirin dah. Iya. Fakir miskin pasti dia pikirin. Tapi kalau orang kaya tapi nggak taat, dia nggak bakalan bisa sedekah dan lain sebagainya. Maka bisa usaha taat, maksudnya bisnis Iya. yang mengarah pada ketaatan, dan itu yang baik. Karena di antara sebab kelalaian manusia adalah karena bisnis, betul nggak? Iya, iya. Ya, makanya la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari zikir kepada Allah. Maka yang disebut usaha taat adalah ketika manusia berusaha tapi usahanya itu adalah mengarah kepada ketaatan. Dan usaha itu bukan masalah untung rugi. Bisnis bukan untung rugi, namun surga neraka. Maksudnya apa, Ustaz? Iya, bukan untung duit doang, bukan rugi doang. Bisnis itu bukan sekadar hitung-hitungan, tapi bisnis menentukan lu masuk surga atau neraka. Oh, Makanya usaha taat. Bagaimana usaha yang bisnis yang mengarah kepada ketaatan. Iya. Itu bisa dari segi bisnis. Tapi bisa juga usaha taat. Gimana caranya kita berusaha untuk mencapai ketaatan. Tinggal lu mau arah mana, mau arah bisnis atau mau arah mana. kalau kita ini arahnya itu sebenarnya ya saya nggak tahu juga, saya ikut jalan terus sih. Tadi yang ngomong-ngomong soal zikir saya tertarik ini. Jangan, ini juga termasuk usaha. Jangan lupa zikir agar kita mudah berpikir. Betul, Tayyib. Karena kedudukan zikir itu kayak air bagi ikan. Kaifa halus samak iza fariqal ma. Bagaimana hati ikan, bagaimana ikan itu akan hidup tanpa air. Makanya zikir ini kehidupan loh. Zikir itu membuat orang bisa berpikir. Zikir itu membuat orang tenang. Zikir ini membuat orang jadi lebih baik. Iya, betul. Makanya ketika lisanmu man yabisa lisanahu an zikrillahi ta'ala tertabu bi kulli batilin wa fahshin wa lagwin, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketika lisanmu penuh dengan kekotoran, ya, ketika lisanmu kering dari zikir kepada Allah, siap-siap lisan ente pasti dipenuhi dengan kebatilan, kata-kata yang kotor dan kata-kata yang benar. Iya kan? Kalau lu suka zikir nih ya, suka zikir misalnya, ketika ente suka zikir pasti ngatain orang kepikiran lo. Udah gak? Coba ente, dasar lu, astagfirullahaladzim. Jadi Karena nggak biasa mulut begitu. dulu itu jadi Ustadz akhirnya kita Dia bongkar bukan sendiri. bongkar. Kenapa sampai kita kasih judul usaha taat Ya, itu? ya, ya. Karena memang sekarang ini jalan kita adalah untuk mencari ketaatan, istiqomah lah. Dan jangan lupa tadi gue bilang, Ah. ketaatan itu tanda orang bahagia. Iya. Mudah dalam melakukan ketaatan. Karena banyak orang sekarang susah banget taat kan. Iya. Berat banget. Cuman Ramadan doang. Iya. Nah, jadi di sini ada Ustadz. Kami minta doa lah sama Ustadz. Biar kita Tolong istiqomah. diajarin juga, diingatkan juga. Siapa tahu brother Muslim yang ada di yang lihat ini, gimana sih caranya? Ya caranya belajar itu Ustadz. Belajar. Karena ya salah satunya ya ini zikir ya. Ya, Masya Allah. Dulu itu kita ini basicnya kita kuliahnya di seni Ustadz. Jadi ternyata saya lihat orang yang masih jiwanya seni itu ternyata egonya tinggi. Masya Allah. Gitu ya? Karena keakuan. Oh. Ini saya bilang mungkin ada pro and kontra ya. Tapi
Ini yang saya alami karena kita merasa ini adalah seniman atau artis, merasa keakuannya semua karena aku. Masya Allah. Ada lagunya karena hebatku, karena ya, ada tujuannya. Bahkan saya juga melihat puisi-puisi juga semuanya Ada aku. semua menunjukkan seperti itu gitu loh. Ternyata setelah saya jalanin mungkin belasan tahun lah. Ternyata bukan lu, Win, bukan kamu, bukan aku, tapi semuanya karena Allah. Masya Allah. Iya Ya, kan? Taib, bener banget. Iya, jadi kita Tidak ada kalimat aku. Iya. Semuanya adalah kasih sayang Allah. Dulu Ustadz, kita suka lupa, kita punya asisten atau kita punya yang bantu kita. Ada yang pegang handphone, pegang tas, biasalah. Mungkin kita ambil dari tempat yang mereka masih di bawah, terus ikut kita jadi maju. Orang suka ngomong salah, ini jangan diikutin. Lu itu bisa kayak gini gara-gara gue, tahu nggak lo? Jangan macam-macam. Ada kata-kata, saya pernah mengucapkan itu, mungkin saya menyesal. Dan itu efeknya apa, bro? Efeknya menghapuskan amal yang sudah kita berikan sama orang itu. Karena di antara salah satu penghapus amal dan di antara sebab orang nyesal di akhirat termasuk karena kata-kata itulah. Jadi di dalam Al-Quran itu diibaratkan orang yang sudah memberi, ya, memberi, nolong, lalu dia ungkit-ungkit pemberiannya, lalu dia sambil menyakiti si pemberi, maka diibaratkan dengan batu yang ada tanah di atasnya. Turun hujan, apa yang terjadi? hilang. Tanah yang ada di atasnya hilang. Maka penghapus amal itu harus kita perhatikan. Karena setan itu demen banget membangkitkan masalah. Kayak tadi lu tuh. Gitu tuh. Kan udah ditolong, sengak lagi. Iya. Udah ditolong, ngelunjak. Ya, maka suka keluar tuh setan membangkitkan. Ingetin loh, perjuangan lu nolong dia. Kalau enggak karena gua, dulu keluar tuh. Dulu. Iya. Nah, itu yang hati-hati. Makanya pentingnya ilmu. Pentingnya ketaatan. Ketika kita punya ilmu, kita akan hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati berkata-kata. Karena semua ada hisabnya. Karena kata-kata ini bukan hanya dihisab, tapi bisa menghapuskan amal. Bangkrut. Bangkrut. Malah ada orang dulu bilang begini, demi Allah, lu penduduk neraka. Apa artinya? Akhirnya Allah balik kejadiannya. Astagfirullah. Jadi hati-hati ya kalau kita ngelihat orang maksiat. Jadi ceritanya dulu, ya ada orang maksiat tinggal di atas, yang di bawah ini orang soleh. Yang soleh ngasih tahu terus dong. Jangan maksiat, dosa, ya kan amar ma'ruf, nahi munkar. Tapi yang lama-lama yang dikasih tahu kesel kan? Yang ngasih tahu juga kesel. Yang dikasih tahu ini bilang apa? Bukan urusan lo. Akhirnya keluarlah kata-kata itu. Demi Allah, kamu penduduk neraka. Apa kejadiannya, bro? Allah balik kejadiannya. Yang banyak dosanya taubat jadi soleh kayak yang bawah, yang di bawah berbuat maksiat jadi kayak yang di atas. Sebenarnya dia negur, dia pengen kali jadi maksiat. Kembali lagi, Apa Zat? Ini kan kalau ngomong ketaatan berarti kan satu tahapnya lagi adalah tawakal, Zat. Ya, Ya, intinya kita berusaha taat kepada Allah, kemudian kita juga jangan lupa hati-hati tawakal. Karena tawakal ini kan setelah kita berusaha. Ya, kembali lagi tuh. Jangan lupa zikir agar kita mudah berpikir. Karena zikir itu Masya Allah. Ustadz, satu lagi Ustadz. Ini terus terang aja. Saya mungkin Jody lebih awal. Orang bilang istilahnya sekarang lagi tren kan hijrah. Tapi bagi saya ini, ya tadi itu, saya pengen menjadi orang yang taat. Ya kan, taat ya. Taat apapun lah. Apalagi dalam hal ibadah dan beragama Islam. Jadi, alhamdulillah pas saat hati kita ini, ya alhamdulillah mungkin diberi hidayah sama Allah, insya Allah ya, alhamdulillah. Ternyata saya ini berteman sama Jody sudah 30 tahun. 30 tahun berteman, kemudian setelah kita berteman lama dengan cara yang dulu, subhanallah Ustadz, dulu itu kita mulutnya seperti yang Ustadz bilang tadi, kotor. Ini kok digambarkan mulut kita ini mungkin udah. Lah gua tahu kan gue hidup zaman lu. Iya.
Gua mantau. Lah usia lu berapa emang? Masih di bawah gocap kan? Masih gocap ya. Iya, gocap. Lah gua 47. Berarti kan gua mantau lu gitu loh. Iya. Makanya gua lihat nih dua orang mulut ember ya, wah luar biasa lah ya. Makanya bisa sampai ke titik ini. Masya Allah. Jadi kemudian kemarin zamannya digital YouTube atau Instagram. Banyak teman-teman ngomong, ayo dong Edwin, buat Jody buat YouTube. Tapi YouTube yang seperti apa, podcast seperti apa? Ini biar kita soal yang untuk awal taat. Kalau saya bikin YouTube yang kita review ngomong sembarang kayak sekarang cuma cari viral, saya bilang mungkin gara-gara tadi zikir tadi atau nggak mampu mulut ini untuk ngomong sembarang lagi. Nggak mampu lagi kita mau gibahin orang. Betul. Jadi karena ada orang bro, pengen tenar dengan gibah. iya. Ada orang pengen tenar dengan gibah, pengen tenar dengan cari sensasi-sensasi yang nggak benar. Buat orang yang mencari ketaatan, itu akan tersiksa dia sebenarnya. Karena ketaatan itu tidak dengan cara melukai orang lain, menyakiti orang lain. Nah, makanya ketika orang rajin berzikir, karena mulut lu udah biasa zikir sekarang, jangankan ngomong gibah ya, marahin anak aja kita mikir. Iya. Ya, nah, ya pentinglah ketaatan itu. Maka ketaatan itu akan memfilter semua keburukan-keburukan. Jadi yang mungkin masa lalu, wah gampang banget ngomong. Jangankan orang ya, kambing aja salah lu omongin kali gitu. Makanya orang itu rindu sebenarnya sama kita seperti dulu. Yang ngomongnya kebun binatang gitu. Yang sisa sekarang ketawanya doang lah. Ketawa kan masih boleh tadi. Jangan berlebihan. Iya. Oh saya nggak bisa yang agak lebih. Agak lebih. Nah, Tapi itu bukan gibah kan ngomongin lu sendiri. Ustadz, saya di Kenalan Jody, akhirnya kita ketemulah sama sebuah produk Muslim Madani. Masya Allah. Saya dulu bajunya kaos anak motor, selalu tengkorak kalau nggak gambar cewek atau gambar neraka, Masya Allah. api, semua kan gitu anak motor gambarnya. Wah, bener kan Jon? Ya. Semua begitu kaos saya. Kalau saya bilangin, dia cuma bilang gini, jangan ngajarin gua lu, Ustadz lu kan YouTube. Bener kan? Dia dulu waktu awal-awal begitu. Masya Allah. Terus. Ya akhirnya saya ketemu sama Mbak Elsa dari Muslim Madani, terus dikasih ini baju koko inilah Masya Allah. istilahnya. Tapi asli loh bro, gue demen banget bajunya. Iya. Bagus ya. Dan alhamdulillah loh, lewat Jody ini gue lagi jadi ukhuwah Islamiyah lagi sama Elsa, Muslim Madani. Iya. Makanya dulu produknya belum sebagus ini, masih model dangdutan. Masih berkilau-kilau, gue masih ada tuh gitu. Tapi sekarang Masya Allah modelnya udah bagus banget. Apalagi celananya bro, bagus banget. Oh, iya, Gue udah pesan 10. Wah. Iya udah pesan 10. Tahu bayar apa kagak? Jadi coba, akhirnya kemarin pas masuk puasa, saya alhamdulillah tidak lepas baju koko. Alhamdulillah. Iya kan? Jadi saya pakai terus. Ternyata nyaman. Saya merasa nyaman ketika saya ke masjid, saya nyaman ketika saya pergi. Wah itu penting lagi malah yang harus dipikirkan juga sekarang tuh ya. Baju itu bukan hanya sekedar tampang baju muslim, tapi juga jangan sampai ketat, memperlihatkan ketat model badan kita. Iya. Kemudian juga penting juga kalau bisa menutupi belakang pantat tuh. Iya. Buat sholat ya kan banyak ya orang begitu sholat tuh kebuka belakangnya, ya. ada mereknya ya. Merek apa tahu? Bukan Ustadz, bukan ada mereknya, ada godnya. Kadang-kadang orang lupa di situ. Ya bagus, benar banget ya. Makanya mudah-mudahan usaha taat ini ya, usaha taat, usaha yang membawa kepada taatan. Atau bagaimana sih cara kita berusaha agar lebih taat. Ya mudah-mudahan muslim-muslim semuanya akan banyak ya kayak Muslim Madani ini ya. Karena penting juga bersaing ya dalam produk-produk yang baik. Ya jadi dari produk-produk Islam ya baju koko termasuk Muslim dari Muslim Madani ini. Ada merek baru kan dia namanya Emir. Mantap. Itu yang untuk pakai Emir. Oh, ini Emir ya, Iya. Masya Allah. Keren nih, keren. Emir. Gue tadinya tahu nggak mikir, ya yang aneh Elsa bawain gue yang baju dangdutan dulu kan ya. Ternyata, wih keren. Begitu lihat baju lu, gue ngiri lagi, kerenan lu gitu. Nah ini ternyata usaha taat ini membawa keberkahan. Alhamdulillah.
dari kita yang cuma dikasih Mbak Elsa sama Jody ngasih Jody itu sedekah. Kita bantuin. Ternyata pas masuk tahun ini kita kolaborasi ini sama Muslim Madani dan Emir. Akhirnya kita bikin baju. Ini baju koko khusus biker. Masya Allah. Ala biker. Jadi ada namanya Jody, terus ada emblemnya ini bisa dibuka bukan Ustaz. Wah, iya kan? Jadi ini biasa buat klub nama. Nah, kalau ini kalau saya pakai sengaja ini polosan. Tinggal ditaruh di mana emblemnya pesan, bisa di custom. Bahkan lebih bagus lagi ya ketika baju itu bukan hanya sebagai hias, sebagai nyaman kita pakai karena kita malu sama orang, tapi justru kita pakai ke masjid. Iya. Karena Allah berfirman, "Huzu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah perhiasanmu ketika ke masjid. Perhiasan ini apa? Baju. Penampilan yang bagus. Sekarang gua pernah masuk masjid tuh, Bro. Itu di masjid tuh di pintunya ditulisin. Itu di depan pintu kita mau masuk, apa bilangnya? Itu pengumuman. Perhatikan bajumu. Kalau bajumu pantas untuk sholat, maka masuk. Tapi ketika bajumu tidak pantas buat sholat, ada tanda panah, Bro. Kami sediakan baju koko, kami sediakan sarung, kami sediakan rompi sholat. Karena banyak orang ya, ketika sholat dandanan seadanya, bau keteknya. Nabi dulu ya, kalau orang bau bawang goreng, bawang ya, itu nggak boleh, nggak boleh masuk masjid loh. Karena malaikat tuh terganggu dengan bau seperti itu, sebagaimana bau yang mengganggu manusia. Jadi banyak hal-hal yang bersifat harian ya, seperti baju, penampilan ini hanya bagus ke hadapan manusia. Ngadep RT, RW, vaksin aja bagus banget sekarang, padahal mau ditusuk. Tapi ke masjid seadanya, kaos. Ya apalagi kaos yang tengkorak-tengkorak ya itu ganggu orang belakang itu. Wow. Kadang-kadang suka gambar-gambar. Iya, lah dia di belakang sholat membaca. Baca. Nah, jadi penting munculnya khimar-khimar syar'i sekarang ya. Mungkin ada juga yang bikin cadar-cadar, ada yang silakan kita fasilitasi buat orang-orang muslim yang pengen taat, karena taat itu bukan hanya masalah sholat, puasa, tapi berpakaian. Iya. Berpakaian itu butuh ketaatan gitu loh. Kita bajunya santun. Bajunya bagus gitu loh. Nah, ini ya kita dukung deh ya muslimat yang pengen bikin usaha yang meraih ketaatan. Ya apalagi usahanya memang ya baju, dan niatin ya nih baju ini biar orang bisa pakai buat ibadah, bisa bagus lah di hadapan Allah, bukan Fatihah doang yang bagus, Bro. Lo Fatihahnya bagus, bajunya tengkorak gimana? ya bajunya, jadi jangan sampai Fatihahnya bagus, rukunya bagus, rukun sholatnya bagus, tapi bajunya bau. Ya Islam ini kan Masya Allah indah ya. Dan innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima yang baik. Maka serahkan yang terbaik buat Allah. Ya Allah lebih berhak kita menerima yang baik daripada manusia Allah. Ya lebih berhak Allah menerima semua kebaikan kita daripada manusia, karena Allah udah sangat terbaik buat kita. Kayak gini dah, ada orang wudu telanjang. Sebenarnya boleh-boleh aja, Bro, wudu telanjang mah. Ya. Kenapa? Nggak boleh, Ustaz, ya? Nggak apa-apa, asal di kamar mandi. Ya, jangan di garasi, kan gitu loh. Tempat wudu masjid. Cuma, jadi nggak ada memang syarat wudu harus menutup aurat, tidak. Tapi dalam kitab Tamamul Minna disebutkan bahwa berwudu dengan memakai handuk tertutup itu lebih baik ya, dan lebih adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya ya kita ini kadang-kadang kurang adab. Ya, sama manusia beradab tapi sama Allah nggak beradab. Mulai dari yang gampang-gampang aja tadi, ya baju mau sholat ya. Pikirkan, jadi mau sholat itu bukan hanya berjalan ke masjid, kaki bagus kan, ya melangkahkan kaki ke masjid itu bagus kan ya. Makin jauh makin bagus langkahnya kan. Satu langkah kayak menghapuskan dosa, satu langkah naik derajat di hadapan Allah. Apalagi sholat Jumat, Bro. Lu tahu nggak kalau sholat Jumat tuh langkah kaki ke masjid? Ya, selangkah kaki ke masjid untuk sholat Jumat itu satu langkah kayak tahajud 1 tahun, satu langkah kayak puasa 1 tahun. Masya Allah.
Ada ini. Cibaduyut hadis. Saya naik Lihat motor mulu, hadisnya. Ustaz. Ada nggak hitungan roda Ustaz atau kilometer? Iya. Nah, masalahnya Ustaz, rumah ana depannya masjid, jadi langkahnya dikit bener Ustaz. Masih muter-muter Ustaz. Muter-muter. Saya sering naik motor Ustaz gitu. Ya nggak apa-apa, pasti naik motor juga kan jalan juga kan. Nggak mungkin kan lu langsung hadapan imam kan naik motor lu kan, nggak mungkin kan. Ya, cuman saya pribadi kalau buru-buru ya tapi tetap juga mikir gitu loh. Datang ke masjid jalan kaki atau tahiyat akhir ya kagak bisa tuh ya, sesuai dengan kebutuhan. Memang butuh pakai motor karena waktunya telat ya pakai motor. Kalau waktunya nyantai nih ya gue pakai jalan, karena jalan kaki itu memang satu langkah. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah dia faridatan min faraidillah kana khatwatu indahuma khatwati wal akhiratu tarfa'u darajah. Ngerti lu? Enggak. Satu langkah. Siapa yang berwudu di rumahnya, jadi sunnah berwudu di rumah. Ya, apalagi Jumatan ya, pakai baju bagus, ya, pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi, ya buat laki-laki khususnya. Kemudian jalan langkah ke masjid dan dekat sama imam, bagus sob pertama, sob kedua, bajunya juga bagus, indah. Manusia lihat orang baju indah aja senang banget. Iya. Saya senang sekarang ini. Iya, gue juga liatin baju lu berdua nih, kira-kira gue dapat jatah apa kagak ya? Tapi kemarin ada saat yang ketemu saya sama Edwin, bajunya bagus ya, Edwin Mojodi, ada kemarin kita begitu saya posting ya, tapi mukanya enggak. Ustaz, kayaknya saya mau ngasih tahu buat yang nonton podcast kita ini. Jadi sebenarnya kita buat usaha taat ini kita ngobrol santai. Jadi buat teman-teman semua yang misalnya pengen buat pertanyaan, ya, kalau kita silakan. Ustaz kayaknya akan menjelaskan dengan cara yang santai juga. Insya Allah. Jadi nah gua mah bagaimana presenternya? Iya. Presenternya kayak begini masa gua. Jadi silakan di kolom komen itu kan bisa nanya, bisa nanya, atau juga bisa nanti via IG Edwin Bejo, Jody Bejo, itu apa Ustaz? Zayan TV Zayan ada, TV. ya, Zayan TV. Terus Muslim Madani Official, Muslim Madani Elsa, Muslim Madani Katalog, Emir Katalog, wah pokoknya mereka. Nanti bisa komen di ini deh, di bawah ada dia. Semuanya lah, insya Allah. Pertanyaan yang itu ke pertemuan berikutnya insya Allah. Ustadz akan menjawab. Insya Allah. Yang ringan-ringan. Kenapa? Karena namanya usaha, butuh step by step. Betul. Iya kan, step by step kita pelan-pelan untuk mencapai ketaatan yang sebenarnya. Tujuan akhirnya adalah bahagia. Bahagia. Ya, karena tanda-tanda orang bahagia adalah mudah dalam melakukan ketaatan. Awal-awal taat itu memang berat. Berat ya, benar, apalagi hijrah. Kayak orang ninggalin motor kan berat ya. Iya. Kita dibulinya udah segala macam. Pasti akan ada orang-orang yang akan menghina. Jadi jangankan orang salah ya, orang taat aja dihina coba. Padahal jalannya udah jelas. Tapi memang itulah cobaan dalam berubah. Maka hijrah itu nggak gampang. Tapi hijrah ini butuh sekali teman-teman yang baik. Dan butuh sekali saluran-saluran yang baik. YouTube yang baik. Dan mudah-mudahan yang hijrah-hijrah ini makin taat, makin baik, dan mudah-mudahan kalau punya usaha tuh makin maju, dan kemajuannya pun untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, ini kayaknya kalau saya ini timernya jalan terus Ustadz. Dari dulu emang jadi saat saya ngomong, kalau saya dulu, kita dulu di Radio Prambors, saya ini talent. Bagian ngubungin dewa, gitu ya kan. Arman masih sendiri belum sama Gigi, masih gitu. Nah dia itu bikin rundown. Jadi hubungannya adalah ke timing konsep, ya kan ya. Breakdownnya nih dari ini jamnya segini gitu. Nah itu kita berduanya begitu selama ini. Ada yang hubungi saya yang buat BCD-nya apa. Oh gitu awalnya. Jadi sudah terlatih kepala ini. Jadi sebenarnya itu udah masa lalu lah, itu hiburan. Tapi sebelum kita akhiri, Ustadz mungkin bisa kasih pesan ke kita berdua boleh, ke teman-teman yang lain boleh, tapi sebelumnya kalau misalnya ini pertemuan perdana kita ada yang salah, minta maaf Ustadz ya. Sama-sama. Buat ya, teman-teman juga minta maaf. Karena saya selalu bilang sama Jody, setiap ketemu orang kayaknya kita harus minta maaf Jod. Kenapa? Ini kadang-kadang bibir kita masih filternya kurang. Jadi mendingan minta maaf di akhir selalu gitu. Sebenarnya saya udah saranin sama dia. Bin, kalau misalnya kemana-mana, bawalah brongsong. Itu kan, kalau endingnya begitu. Itu kan ada. Tapi ini Tapi kok saya sama dia, Jod, lu
Lu jangan minta maaf, udah gua maafin terus gua bilang. Baik, alhamdulillah Iya. Para brother muslim semuanya ya. Semoga kita semuanya, saya lebih senang brother muslim dan para penuntut ilmu ya Iya. semuanya, bahwa ketaatan ini butuh perjuangan. Ketaatan ini butuh usaha dan banyak cara untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti ketaatan itu jalurnya jelas, ujungnya jelas, itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu di akhirat tentunya yang utama. Dan bagi para orang-orang yang hijrah ya, disebutnya tobaters lah, yang orang yang baru tobat lah, orang-orang yang baru hijrah ya, yuk ya pantau terus nih acara Ustadz Usaha Taat ini ya. Mudah-mudahan dengan podcast Usaha Taat ini kita bisa saling tambah ilmu, saling menasehati. Amin. Bagaimana sih jalan-jalan menuju ketaatan? Apa sih rintangan-rintangan menuju ketaatan? Karena yang namanya ketaatan ini pasti ada kesabaran yang butuh ekstra untuk melakukannya. Karena kesabaran itu kan ada 3, ya. 1, kesabaran dalam ketaatan. 2, kesabaran dalam menerima musibah. Ya, yang ketiga, kesabaran dalam menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu satu, yang pertama tadi sabar dalam ketaatan. Ya, nah taat itu ada 2, yang wajib dan yang sunnah. Nah, makanya kita butuh kesabaran. Sabar dalam ketaatan. Oh ya, sorry lupa gua. Bukan sabar yang kedua itu sabar dalam menahan kemaksiatan. Oh, iya. Nah, itu yang terakhir, sabar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi semua para hadirin semuanya ya, para muslim brother semuanya, hendaklah yuk usahakan dirimu penuh dengan ketaatan. Nah, karena ketaatan adalah tanda-tanda orang bahagia. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, min alamatis sa'adah taysirut ta'ah alaih. Tanda-tanda orang bahagia adalah mudah dalam melaksanakan ketaatan. Nah, gimana caranya? Nah, tentu nanti ketemu lagi ya. Insyaallah. Ya, cara-caranya gimana ya? Kalau mau hijrah gimana gitu ya. Terus kalau mau apa lagi ya? Kalau mau sholat gimana ya? Mau ta'aruf gimana? Ya, mau sampai mau naik motor, mau berkendaraan dalam Islam itu diatur komplit, nggak ada agama sekomplit Islam. Dan Islam mengarahkan semua kepada ketaatan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat acara kita ya. Ya, tutup jod dulu ya, buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita tiba di penghujung. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol-ngobrol sih ya. Teman, kadang-kadang kalau kita lihat namanya kenikmatan manusia itu ada maksimumnya. Begitu dia boring, makanya sebelum mereka boring, karena insya Allah kita akan kembali lagi bersama Ustadz Agus Hendra tentunya. Terima kasih buat yang menyaksikan, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan karena tertawa kami yang terbahak-bahak mungkin bisa dibilang berlebihan, tapi udah Karena susah. itu mungkin kita senang hari ini. Iya, Ya. karena kita hari ini senang sekali gitu. Besok kita tahan lagi dah. Iya. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi sebelum ditutup, Kita tutup dengan kifaratul majelis ya. Iya. Tapi para taubater semuanya, para jemaah semuanya, kita tutup pertemuan kita dalam acara Ustadz Usaha Taat ini dengan kifaratul majelis. Kan penting loh, kita setelah melakukan ketaatan kita tutup dengan istighfar. Karena ketaatan kita nggak sempurna. Ketaatan kita jauh dari kebenaran ya mungkin ya, atau ya ada kata-kata kita yang salah. Mudah-mudahan kifaratul majlis ini menghapuskan dosa-dosa kita di dalam majelis. Dan buat semuanya, Amin. kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.